massively overplayed. Di sebuah mobil yang rodanya berputar, di dalamnya pun berisikan dua orang saudara bernama si pengemudi yaitu Drew dan di sampingnya atau si pirang bernama May. Mereka berdua pun terlihat menikmati perjalanan dengan alunan musik yang didengarnya. Berbincang tentang kehidupannya masing-masing, mereka pun tiba dan langsung menuju melihat keadaan sekitar. Membuka bagasi dengan mengambil dua tabung gas dan juga sebuah tas. Berjalan, salah dua dari mereka pun mulai menuruni dengan tangga yang dipijaknya. Ada tabung gas, ada tas dan juga laut. Yap, kita sudah pasti bisa menebak. Yang pasti bukan panjat tebing. Mai pun terlihat mengeluarkan barang-barang dari tas yang dibawanya, dibarengi gurauan oleh Drew. Tak menunggu waktu lama, setelah siap dengan pakaian penyelam, mereka pun mendekati bibir pantai, berbincang santai untuk menyiapkan mental ketika siap. Di sinilah mereka sekarang, 70% wilayah dari dunia yaitu laut dengan keanekaragaman di dalamnya dan juga keindahannya yang tidak dapat kita lihat secara mata tertutup. Mereka pun mulai menyusuri dan mendalami bagian dari laut tersebut sampai di kedalaman 20 kaki atau 6 meter. You lead, I follow. Okay. Drew pun terlihat menikmati apa yang dilakukannya sekarang dengan gaya akrobatik yang diperlihatkan. Semakin dalam mereka menyelam hingga lampu senter pun dihidupkan sebagai penerangan. Di antara batu yang saling berhimpitan, mereka berdua pun terlihat melewati tanpa ada masalah sedikit pun. Yang kegiatan seperti ini tidak sembarangan orang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang biasa disebut dengan kata pro. Semakin melewati, semakin kecil juga bebatuan yang menghimpit mereka. Oleh kerana itu, keduanya pun memutuskan untuk turun lagi di kedalaman 30 kaki sampai menemukan jalan yang cukup baginya untuk memasuki gua kecil yang ada di depannya. Hingga pada akhirnya, mereka pun mulai memasuki sebuah gua kecil dengan udara yang terjebak di atasnya. Takutnya tidak layak hirup, mereka berdua pun menggunakan udara di dalam tabung gas untuk menyegarkannya. Setelah mengisi dengan udara di dalam tabung, mereka pun mulai melepaskan alat pernapasan yang melekat pada dirinya masing-masing. May dan Drew pun terlihat senang karena bisa melakukan hobi yang sedari kecil mereka sukai hingga sampai di percakapan. Yang membuat May tidak senang, ekspresi dengan memakai kembali alat pernapasan dan meninggalkan Drew tapi disusul. Of course I do. May, wait. Nampak mengejar dan memanggil nama May, tapi tidak ada sautan balasannya dengan terus memanggilnya. May sendiri yang tidak fokus akan apa yang didengarnya atau apa yang dilihatnya. Tak lama daripada itu, sebuah bebatuan pun jatuh menimpa keduanya, tapi hanya Drew yang terlihat selamat di antara para bebatuan yang berjatuhan. Takut adalah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan Drew sekarang dengan terus memanggil nama si May sembari menghidupkan senter. Drew pun terlihat mengikatkan tali di bebatuan sebagai penanda agar ia tidak tersesat. Dengan terus memanggil nama si May, terdengar si dia menjawab namun dengan suara yang terputus-putus kembali terhubung. Drew pun mengatakan untuk naik ke permukaan, tapi May menjawab bahwa ia terjebak dan tidak bisa bergerak yang sebelumnya berada di kedalaman 20 kaki. Ia pun mengatakan bahwa sekarang ia berada di kedalaman 100 kaki atau 30 meter di bawahnya. Mendengar hal itu, Drew pun menyuruh May untuk menghidupkan senter juga dengan si Drew yang mematikan senter miliknya agar melihat si keberadaan. Ketika mati, Drew pun tidak melihat apapun kecuali kegelapan dan langsung menghidupkan kembali senter yang dipegangnya. Atas hal itu, ia pun kehilangan gulungan yang tadi ia pegang dengan May yang mengatakan agar tidak panik. I can't find it. Calm down. It's okay.
Berhasil menemukan, Dre mulai turun lebih dalam lagi dengan arahan Mei agar tidak jauh-jauh dari dinding bebatuan. Ia pun menyelam semakin dalam hingga tak lama Dre melihat secercah cahaya dengan sorotan bahwa itu adalah si Mei. Menghampiri asal cahaya, Dre pun berhasil menemukannya dan menanyakan kabar dari. Tapi ketika melihat kakinya yang terjepit oleh bebatuan, sudah pasti dirinya tidak sedang baik-baik saja. Oh my god, what the fuck? Oh my god, are you hurt? Berusaha, Dre pun mencoba mengangkat dengan si Mei dibantu, tapi kekuatan atau tenaga mereka tak mampu untuk menggerakkan, apalagi sampai mengangkatnya. Hal susah, Mei pun mengatakan bahwa Dre ini harus ke atas permukaan untuk mencari bantuan. Again! Okay, we need to get this thing off you! This isn't working! We need to get you out of here! Dengan menanyakan tinggal berapakah bar oksigen di tabungnya, yaitu si Dre 85% dan Mei 100%, yang berarti Mei memiliki waktu 25 menit sampai oksigen di tabungnya benar-benar habis. Dalam waktu itu, Dre pun harus bisa kembali dengan membawa apa yang sudah Mei katakan. Call for help. Then you need to bring me extra air. Terlihat Dre pun harus menanggung tanggung jawab yang tidak ringan. Keselamatan akan nyawa saudaranya itu sekarang berada di tangannya. Sebelum pergi, Mei pun memberitahu apa-apa yang harus dilakukannya, yaitu ketika sampai ia pun harus mengambil tabung oksigen cadangan, juga sebuah dongkrak yang berada di bagasi mobil. Tak lupa juga untuk mengingatkannya agar menyetel waktu sebesar 20 menit, takutnya kelupaan. Hendak pergi namun terhenti, Mei pun berpesan untuk tetap tenang, jangan panik. Semakin kau tenang, semakin sedikit udara yang kau keluarkan. Remember that. Yes. Dengan cepatnya Dre pun berenang dari bawah ke atas meninggalkan Mei dengan kesendiriannya. Ia pun menuju ke daratan. Berjalan, Dre pun terkejut dengan penyebab akan semua kejadian ini, yaitu disebabkan oleh runtuhnya sebuah tebing yang berada di dekat sana. Bukan hanya itu, tetapi juga tabung cadangan atau barang-barang lainnya seperti handphone, kunci mobil, atau lain-lainnya yang berada di sana juga ikut tertimbun. Di dalam laut, Mei dengan ketenangannya agar tidak menghabiskan banyak oksigen yang berada di tabungnya, dengan teringatkan masa-masa ketika ia latihan menyelam dulu bersama Dre dan juga ayahnya. Berusaha namun sia-sia dalam mengambil tabung gas yang terjebak di batuan, dan akibat dari itu, Dre pun harus kehilangan 4 menit waktunya, sehingga ia memajukan menjadi 16 menit. Dengan waktu yang tidak banyak itu, ia pun berlari dengan tergesa-gesa. Setibanya di atas, Dre pun membuka paksa pintu mobilnya menggunakan batu untuk memecahkan kaca jendelanya demi bisa mengambil tabung cadangan yang berada di dalamnya. Tak sampai di situ, Dre pun hendak mengambil dongkrak yang berada di bagasi, menekan tombol tapi tidak berfungsi. Dre pun dengan kekesalan yang dialaminya, ia pun membuka paksa bagasi dari luar maupun dalam, hingga sampai-sampai ia merobek kursi yang berada di belakang. Namun hasilnya tetap sama. Waktu terus berjalan. Setelah membawa tabung oksigen lengkap dengan pakaian penyelamnya, Dre pun mendapati ada sebuah kapal yang sedang melintas, mencoba memanggil namun tidak berhasil. Dengan kehabisan waktu yang hanya tersisa 3 menit lagi, Dre pun menceburkan dirinya, tak lupa juga si tabung oksigen tadi. Ketika sudah, dia pun tak henti-hentinya untuk meminta bantuan kepada kapal di sana, berharap melihat atau mendengar. Namun karena tidak berhati-hati, dia pun menjatuhkan tabung oksigen yang dipegangnya. Di dalam air, Mei dengan melihat sisa bar oksigennya di samping Dre yang sibuk untuk mencari tabung yang terjatuh tadi. Yang tak lama, terlihat Mei sudah tak mampu lagi untuk menahan karena sudah kehabisan, dan di saat yang bersamaan, nampaklah lampu senter yang menandakan datangnya si keberadaan. Tak lama mengulurkan tangan. Beliau yang tidak bernafas, kenapa saya ya yang susah nafas? Setelah mengambil nafas, Dre pun mulai menceritakan apa yang terjadi atau keterjatuhan tabung yang ia bawa. Oleh karena itu, Dre pun harus mencari yang hanya tabung oksigen yang dibawa Dre lah satu-satunya alat untuk membuat jantung mereka tetap berdetak. Be ready with your octopus.
Dengan mengambil nafas sedalam-dalamnya, Dre pun mulai mencari menjauh darinya dan si Mei pun menyadari bahwa tabung oksigen itu bocor. Beralatkan sebuah senter sebagai penerangan, Dre pun mulai menyusuri setiap tempat dilewatinya, mencarinya, memutari, mengelilingi sampai meneliti pun ia lakukan. Usaha tidak sia-sia. Akhirnya, Dre pun berhasil menemukan dengan kembali secara dan dengan nafasnya yang hampir mau habis. Selesai dengan ketersesak nafasan itu, Dre pun mulai memasang selang kepada tabung oksigen. Berhasil dipasang, Mei pun mempertanyakan kepada Dre karena datang tanpa dongkrak yang sudah dikatakan. Menjawab bahwa semua barang mereka terkubur di reruntuhan termasuk juga kunci mobil dan handphonenya. Ekspresi kecewa, Mei pun mengatakan selang di tabung Dre ini bocor. Oleh karena itu, Mei pun menyuruhnya agar memperbaikinya ketika di permukaan, juga untuk membuka baksa bagasi demi bisa mengambil dongkrak di dalamnya. Menyuruh pergi. Go, go! Ketika sedang, Mei pun memanggilnya dengan alat komunikasi yang masih dijangkau, mengatakan bahwa Dre ini harus melakukan dekompresi, di mana perbedaan tekanan di dalam laut dan di daratan jauh berbeda. Terbukti di saat kita sedang berenang, sehingga ketika penyelam naik ke permukaan terlalu cepat, dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Maka dari itu, seorang penyelam harus melakukan penyesuaian sebelum naik ke permukaan, yang hal itu dihiraukan oleh si Dre. Setelah melepaskan alat penyelam juga karena efek dari dekompresi itu, ia pun berlari menuju ke mobilnya. Sesampainya dengan sebuah pisau yang digenggam, ia pun mencongkel bagasi tersebut. Tak berhasil, Dre pun melihat sebuah peta untuk mencari bantuan ke rumah terdekat dari lokasi dia sekarang. Berlari. Please be a house. Tak lama berlari, nampaklah sebuah bangunan tanpa ada bangunan lain di sekitarnya. Dre pun berlari dan mendekati. Sesampainya, suara teriakan meminta pertolongan pun dia keluarkan dan juga motor jadul yang berada di samping bangunan tersebut. Mengetuk pintu tapi dikunci, menaiki tangga. Memasuki sebuah kamar tanpa ada penghuni di dalamnya, Dre pun mulai mencari apa-apa yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan saudaranya itu. Tak menemukan apapun. Dengan nafas yang tidak beraturan karena berlarian di samping bangunan itu, sebuah motor pun digunakan sebagai pijakan agar bisa naik ke jendela yang cukup tinggi di sana. Berhasil memasuki, Dre pun lagi mencari-cari, mondar-mandir ke sana ke sini, melepas dahaga. Mantap seluruh. Mendapatkan palu, Dre pun lantas menuliskan pertolongan di peta yang dibawanya, yaitu lokasi ia berada sebelumnya. Bermungkin ada seseorang atau penghuni yang melihatnya dengan palu yang dibawanya. Are you okay? Setibanya di mobil dengan pisau dan palu yang ia dapatkan, Dre pun membuka paksa si bagasi. Tak berhasil. Dengan kesabarannya yang sudah berada di penghujung kepala, ia pun mendorong si mobil mendekati jurang. Dengan susah payah mendorongnya. Setelah dekat, rusaknya mobil dan juga terbukanya bagasi tak membuat Dre senang dikarenakan apa yang dicarinya atau tidak menemukan keberadaan dongkrak. Dengan rasa penyesalan, tak ingin terlarut dalam kesedihan, Dre pun bangkit dengan sebuah papan peringatan yang sudah karatan. Ia pun mengambil si tongkat. Setibanya di bawah, Dre pun memperbaiki selang pada tabung oksigennya dan memasang kembali peralatan penyelamnya. Berjalan mendekati bibir pantai.
Semakin dalam ia menyelam, akhirnya Dre pun sampai. Terlihat Mai pun dengan setengah kesadarannya karena efek samping dari menghirup tabung oksigen terlalu lama pada tekanan tinggi. Mencoba menyadarkan si dia, Dre pun dengan sebuah tongkat yang ia bawa mencoba mengangkat batu dengan Mai dibantu. Masih diam tak bergerak si batu, Dre pun mengganti tabung oksigennya karena hampir mau habis tanpa membuka dulu masker miliknya dan lebih memilih untuk menahan nafas daripada itu. Dre pun mulai membuka, namun terjadi sedikit masalah karena tabung yang satunya tidak bisa dibuka dengan rasa panik dan juga nafasnya yang hampir mau habis. What's going on? Let me try. Selesai dengan itu, mereka berdua pun mencoba tapi dengan posisi yang berbeda berusaha dengan sekuat tenaga. Akhirnya terlihat ada pergerakan dari si batu, tetapi hilanglah sudah harapan keduanya yang tadinya pergi bersama, namun sekarang pulangnya lain berbeda dengan menyuruh Dre agar segera naik ke permukaan di antara rasa penyesalan yang mendalam. Namun tak ingin menyerah lebih awal, Dre pun memiliki sebuah ide, yaitu meletakkan jaket penyelamnya yang akan mengembang jika diisi udara di bawah batu yang menghimpit kaki si Mei ketika sedang usaha tersebut tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu harus berakhiran dengan kata gagal lagi. Mei pun memohon kepada Dre agar segera naik ke permukaan. Rasa bersalah campur sedih pun diperlihatkan ekspresi Dre dengan salam perpisahan di antara keduanya. Tetapi tak mau atau tak ingin meninggalkan saudaranya itu ketika masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Dre pun melepas semua peralatan menyelam pada dirinya, menyisakan kacamatanya saja. Dengan terlepasnya alat itu memudahkan Dre untuk sampai ke permukaan. Mai pun mencoba menghentikan karena akan mengalami dekompresi. Tanpa menghiraukan keinginannya pun ia lakukan. Karena tidak ada peralatan yang melekat pada dirinya, dengan cepatnya Dre pun naik ke atas. Sesampainya di permukaan, berenang, ia pun mengalami luka pada hidung, efek dari dekompresi yang dialaminya. Merangkak perlahan dan terbaring di tepian pantai. Jauh di bawahnya seseorang dengan kesendiriannya, siapa lagi kalau bukan si Mei. Ia pun lagi-lagi mengalami halusinasi, efek dari menghirup udara di tabungnya terlalu lama, dan juga ingatan-ingatan masa kecil ketika ia latihan menyelam dulu. Tak lama mendengar, ia pun tersadar. Kembalinya Dre kali ini tidak dengan tangan kosong, dia pun membawa sebuah alat, yaitu untuk memperbaiki ban kempes yang ditemukannya di bagasi. Memasukkannya bersamaan dengan tabung oksigen membuat bocornya pada selang itu tersumbat. Dengan mengembangnya jaket tersebut membuat batu itu pun sedikit bergerak. Dibantu oleh dorongan dari si Dre, akhirnya terselamatkannya Mei dari himpitan batu yang menjepitnya. Malahan terlihat Dre lah yang terluka akibat dekompresi naik turun atas bawah permukaan. Dibantu oleh Mei, mereka berdua pun menuju ke gua kecil itu kembali untuk menyesuaikan tekanan pada Dre ini. Jikalau tidak, maka akan menyebabkan gejala-gejala yang bernama menemui Tuhan. Berbalik, sekarang Mailah yang berjuang untuk menyelamatkan Dre dan juga agar tidak menghabiskan banyak udara di ruangan tersebut dengan mengambil nafas sedalam-dalamnya atau sebanyak-banyaknya. Mai pun akan menyelam mencari tabung oksigen meninggalkan Dre dengan dekompresi yang dialaminya. Terlihat Dre pun tak kuat lagi karena sudah kehabisan nafas atau terlalu banyak menghirup karbon dioksida dengan gejala dan efek-efeknya yang diperlihatkan. Di lain tempat, Mai pun berhasil membawa tabung oksigen dan kembali lagi. Yang ketika sampai, ia pun kaget ketika melihat Dre sudah dalam keadaan berbalik ke bawah. Secepatnya ia pun membuka paksa tabung oksigen yang dibawanya.
Dengan nafas buatan yang dilakukan, Mai pun mencoba menyelamatkannya dengan rasa panik karena tak kunjung melihat bangunnya si dia. Namun, tak lama daripada itu, akhirnya mereka berdua pun bisa bernafas lega setelah kembali ke daratan tanpa memikirkan akan kehabisan yang namanya udara. Setelah menonton film ini, apa yang kita dapatkan atau apa yang kita keluhkan? Atau apakah kita atau saya lupa akan sebuah kata yang bernama bersyukur? Bayangkan jika hanya udara saja, per liternya saja kita harus membayar, dan setiap hari hanya bisa mengeluh atas ketidaksadaran kita atas semua pemberian Tuhan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Wassalamualaikum.